Shalom, kita ketemu lagi di channel YouTube ini untuk belajar atau sermon pelayan KKR SGBKP. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Amin. Dalam bahan kita sesuai dengan buku pedoman di tanggal 13 Maret 2022 bahan kita diambil dari kitab Habakuk 2 ayat 10 dan Habakuk 3 ayat 8 dan 9. Habakuk 2 ayat 10 dan Habakuk 3 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Di ayat 8 dan 9, mari kita juga baca bersama-sama. Busurmu telah kau buka, di ayat 8, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ya, setelah minggu lalu kita belajar bagaimana, atau kita mendengarkan firman Tuhan, kita membahas firman Tuhan, bagaimana air, sumber air yang luar biasa, yang bersih, yang mulai zaman penciptaan di Taman Eden, yang ada sungai yang mengelilinginya, betapa luar biasanya dan betapa sangat dibutuhkannya air itu tadi bagi manusia. Hari ini konteksnya kita melihat bahwa kitab Habakuk ini, Habakuk adalah, sebelum kita masuk ke tema, Habakuk adalah hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan. Dia protes sama Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan kok lama kali Tuhan menolong kami, bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini. Sebenarnya kalau ditengok-tengok pun gitu, nanti kalau kita lihat pengantar kitab Habakuk demikian. Kalau kita tengok-tengok, kalau dilihat-lihat, enggaknya terlalu besar dosa Yehuda. Tuhan tolonglah gitu ya. Makanya Tuhan memberikan penglihatan kepada si Habakuk ini bahwa Tuhan akan menolongnya. Salah satu di ayat yang di Habakuk 2 ini, Tuhan marah, Tuhan menghukum, Tuhan akan menghukum tegas, menindak tegas terhadap penindas-penindas. Tuhan berjanji. Di ayat 10 ini ternyata nanti di ayat 10 ini adalah untuk alamatnya kepada orang Babel. Orang Babel kan menindas habis ya orang Israel atau orang Yehuda. Nah, ada nanti suatu momen itu tahun 539 sebelum Masehi, saya baca di buku tadi ya, bahwa Babel akan menjadi begitu lemah. Kenapa? Dia nanti lemah bukan gara-gara dia diserang. Dia kan nanti memang akan dikuasai oleh Persia ya. Tapi bukan gara-gara Babelnya kalah perang gitu. Enggak, tapi karena Babel makin berkurang orangnya, betul-betul udah lemah secara SDM gitu. Makanya kota itu runtuh gitu. Jadi esoknya enggak diserang Persia kali pun, udah kalah memang. Itulah karena saking marahnya Tuhan terhadap Babel ini, terhadap penindas-penindas. Di penglihatan Habakuk itu bagaimana Tuhan marah gitu ya, memarahi tempat atau negeri-negeri yang suka menindas, termasuk Babel tadi. Tuhan dilambangkan lagi, diingatkan kepada Habakuk bahwa Tuhan sungai-sungai tadi, laut di ayat 8 dan 9. Kenapa? Karena sentuh konteksnya sendiri laut. Ternyata Tuhan juga pernah marah dengan memakai kata air, ya, sungai dan laut. Tuhan erkuasa ibasiai. Engkai laut adi isinen kari Tuhan cidahkan kuasana, tupung Tuhan Allah membelah laut. Kalau zaman sekarang kita melihat pernah selama hidup kita yang pada zaman ini, tsunami kan. Bagaimana Allah juga berbicara kuasanya terhadap alam, termasuk terhadap air.
sungai, anak panah, Nina Jeme, petir, mungkin hujan, sungai yang banyak membelah bumi. Seolah kalau kita melihat kan memang bumi ini terpisah-pisah oleh air, sungai. Kita lihat itu kan adalah kuasa Allah. Gitu ya. Kemarahan Allah terhadap orang penindas. Kai hubungan naras gundari. Lakin kapndu sebenarnya manusia adalah penindas alam. Sekarang karena kita kan tahun ini kreatif melalui lingkungan, kenapa GBKP ya mungkin udah sering kita bahas dalam awal tahun ini. GBKP tahun orientasinya adalah kreatif merawat lingkungan. Karena memang saat ini lingkungan begitu riskan, begitu sudah berbahaya, bukan berbahaya maksudnya sudah mengkhawatirkan. Kita penindas sebenarnya. Padahal kita disuruh menjaga, melestarikan, menguasai memang ya, tapi bukan menindas. Ngomboisa terkhusus air gitu. Karena saking enaknya. Kalau ada beberapa daerah yang tahu bahwa air itu, air jernih, air bersih itu adalah sangat dibutuhkan, nggak usah kalian mantapnya. Jadi banyak tempat yang masih mantap kali airnya. Oke. Jadi adi mareda, adi bahan remaja air bah lagi ya kan. Air Allah pernah menunjukkan marahnya kuasa terhadap air. Adi ningku zaman gundari enda, lana ibu merawa di bata terhadap air. Kita karena kita menindas, kita memakai banyak limbah, kan airnya kotor. Gokil, artinya kita bilang oh di bata marah. Kupikir kadang-kadang untuk saat ini, apalagi setelah air bah ya, Tuhan berjanji nggak akan buat lagi air bah di dunia ini untuk menenggelamkan dunia. Dengan itu ingat dengan cerita tentang Nabi Nuh ya, si Nuh. Jadi kita bilang bahwa Tuhan menghukum kita langa di gundari, ceda lau is enda menghukum Tuhan lang, itu akibat perbuatan kita, akibat dosa kita. Sama seperti yang tadi orang Bapak tadi ya, dosanya sendiri di ayat 10 ndai kuli sekali nari katakan apa? Engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Jadi kita yang enggak merawat, kita yang enggak melestarikan. Sama seperti begini, aku laman man atau terlambat aku man musui mahku, aku bilang aduh Tuhan ini adalah hukuman. Enggak, kita sendiri ya. Jadi juga dungna memang akhirnya kalau kita juga kayak misalnya baru-baru sering sekali terjadi air banjir kiriman atau di Sembah itu ya. Aku pikir banjir itu gara-gara hujan di atas kan dulu sering juga banyak meninggal ketika ada orang mandi di situ di Sembah itu ya, atau di Banjarbaru pernah di Sungai Dua Warna katanya gara-gara datang air dari atas, atau banjir bandang juga pernah. Mengapa ya kita harus ingatkan di Bukit Lawang. Kenapa? Ternyata ketika yang di Bukit Lawang itu melalak memang pohon itu ditebang. Jadi termasuk kurasa mungkin Sembah. Artinya kayak kecelakaan itu terhadap hukuman kita. Konteksnya hari ini kita karena tema kita tentang air yang air yang sudah pencemaran, mungkin kita spesifikkan lagi kepada adik-adik kita, bukan kita membayangkan tadi seperti banjir bandang ya, air pencemar, pencemaran air. Tapi itu kan memang tetap juga bahaya. Jadi ingatkan ugagun melala air ngomelket tercemar oleh kimia, oleh limbah, industri, ya, sampah-sampah, kan nggak mungkin lagi kita konsumsi. Adi minggu selewat kita bisa minum air, kita bisa mandi, kita bisa mencuci, kita bisa menyiram bunga, menyiram tanaman, menyuburkan tanaman, adalah naik, gitu ya. Kerina udah rusak, ya. Kita balikkan. Makanya aku bilang kalau misalnya minggu lalu kita bisa minum. Ya, hari ini kebetulan tadi aku cari nggak ada pula yang bening. Anda aku agak perlu kan di kelas kecil ras tanggung banci siban pratena. Anda umpamana Anda bening kita usahakan yang bening ya, yang transparan. Kita bilang ini kan kita praktekkan. Minggu lalu kita bisa minum. Luar biasa ya, karena air bersih gitu ya. Tapi minggu ini kita berbicara angkat buat babakin sama-sama permen misalnya, maupun ringso, apalagi pokoknya yang membuat rusak air. Ya. Adik-adik, apakah masih bisa kita minum ini? Wah, mungkin bisa ya, tapi kita jadi sakit atau bahkan mati. Apakah ini bisa dimandikan?
Wah, nggak bisa. Mungkin bisa, tapi akan menjadi gatal-gatal atau penyakit kulit. Apakah ini bisa dibuat jadi untuk menyuci? Nggak mungkin ya. Atau kalau kita paksakan pun membuat kotor kain dan seterusnya. Pencemaran air. Gitu ya. Kalau di kelas remaja, bagaimana kita ajak diskusi remaja? Apakin perbuatan-perbuatan yang sebenarnya merusak air, mencemarkan air? Maka gua kacaran jaga remaja boleh ada diskusi. Kalau bisa mereka buat kelompok ya kan, dan mempresentasikannya satu-satu, baru kita menyimpulkan. Ya. Alam ini marah dengan sebenarnya bukan marah, artinya kan sebab akibat dari kita nggak. Oke. Jadi mari kita ingatkan kepada anak KKR kita selama itu, karena aku pikir anak KKR ini masih bisa ketika kita doktrin, ayo misalnya hemat air. Kalau aku bilang untuk anak kecil atau anak tanggung, PR-nya paling penting apa? Selain jangan buang sampah sembarangan untuk kali ini. Dimanapun nanti anak KKR ketika melihat mungkin tadi kamar mandi gereja atau di rumahnya atau berkunjung ke neneknya, kalau ketika air keran hidup padahal udah penuh, dimatikannya. Itu ya hemat air. Wakaf EP perlu atau bagaimana ketika anak kecil ada sama anak tanggung, ketika dia minum, senang kali, syukur Tuhan masih bisa minum air yang bersih. Karena aku bilang fokus kita kepada KKR ya kali ini, jangan merubah perilaku KKR. Kenapa? Kalau merubah perilaku bisa cuma sementara. Tahun enda mantap, tahun sila lanai, tapi kita ubah imannya, pertobatan iman mengenai alam. Bukan apakah mengingatkan bahwa anak-anak tetap bahwa betul-betul air bersih itu adalah berkat Tuhan, ayo kita jagai. Oke, bagi karipeman remaja. Jadi itu yang kita tekankan, bahkan membantah. Ada umpamanya perubahan perilaku, ayo buang sampah sembarangan. Tahun sirah lanai, kayak tahun sirah generasi muda jadi berkat, mantap kan? Mungkin dah ada mantapnya, tapi tahun ini mungkin dah lanai. Tapi kalau udah betul-betul watak kita, iman kita yang udah betul-betul mengingatkan bahwa memang itu harus kita jaga, diingatkan membantah. Kata Wari Pak sampai udah mengasuh ke anak-anak kita. Makanya tadi bilang dari kecil bisa kita doktrin anak-anak kita. Kenapa? Karena memang Tuhan yang memberikan, atau bahkan ketika ingat ya Tuhan menciptakan dunia kayak gini, sungguh sangat baik. Itu sebenarnya lalap si jaga. Ya, aku bilang kalau misalnya Tuhan, bayangkan sekarang Tuhan melihat kita dari bawah, lalu tatapnya lah gundari dunia sekelewat teh. Apakah masih katakannya tetap sebagai sungguh sangat baik ini, entahlah naik. Mungkin katakannya sungguh sangat kecewa atau apa ya. Jadi mari kita jagai, kita artinya apa? Konteksnya ya, sadar kita bahwa pencemaran air ini adalah dosa kita, kesalahan kita. Jadi diingatkan kepada adik-adik kita bahwa bagaimana air yang sekarang sudah menjadi kotor. Ya. Tapi jangan juga fokus kita supaya supaya kita fokusnya untuk menjaga air kali, bukan, karena minggu depan tetap ada lagi tentang pertobatan. Tapi hari ini betul-betul kita refleksi merenung bahwa air buah jorok sakel mau terkotorna. Ya. Air sekarang sudah banyak tempat memerlukan air bersih. Maka yang ada sekarang masih bersih, syukuri, jagai. Memang betul ya jagai. Tapi yang sudah kotor, juga caranya sebelum yang betul-betul kotor itu betul-betul menjadi luar biasa, jadi dampak, jadi tsunami pencemaran gitu ya, kira-kira nandangi kegelunta mulai kendor nari. Makanya luar biasa ya, tepuk tangan untuk GBKP ya, karena kita udah ambil start se-GBKP kita jagai lingkungan, kreatif lingkungan. Mungkin gereja-gereja yang lain atau agama-agama yang lain pun boleh sepakat nanti. Artinya gimana? Mantap, tetap sungguh sangat indah dunia indah, sungguh sangat indah air yang sumber kehidupan. Ya, jadi mungkin sedikit untuk mengantar kita bagaimana kita melayani anak-anak akan kita di minggu tanggal 13 Maret 2022. Puji Tuhan, masuk-masuk, mari kita berdoa. Amin.